Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Purnomo dari jurusan Informatika angkatan 2020 dengan NPM 200810101014 akan melakukan review terhadap kegiatan saya di kegiatan MSIB Batch 4 di program di bagian Full Stack Developer Web di PT Hendoven Indonesia. Di program studi independen bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka, para mahasiswa difasilitasi untuk belajar di luar kampus mereka. Dan salah satunya, saya mendaftar di bagian Full Stack Developer Web di PT Hendoven Indonesia. PT Hendoven Indonesia ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang IT, yakni Information Technology. PT Hendoven Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telematika dan teknologi informasi, mulai dari jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengadaan. Terbentuk karena idealisme tinggi dari segenap pendiri, serta siap bekerja sama dengan berbagai pihak, instansi pemerintah atau swasta, kelompok maupun swasta. PT Hendoven Indonesia ini merupakan perusahaan profesional yang didukung oleh tenaga ahli berpendidikan dan manajemen akuntansi yang kredibel. Tenaga ahli PT Hendoven Indonesia merupakan lulusan universitas perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, sehingga mereka perlu untuk selalu meningkatkan profesionalitas melalui kerjasama dengan berbagai pihak di bidang jasa konsultan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Di dalam proses pembelajarannya, kita di Full Stack Developer Web di PT Hendoven Indonesia dibimbing oleh para Hendoven Training Partners, yakni suatu bagian bentuk dari suatu trainer yang dibawahi oleh PT Hendoven Indonesia untuk memberikan pelatihan, tutorial, dan pembelajaran mengenai dunia Full Stack Developer Web. Terdapat beberapa submateri yang disampaikan oleh pihak PT Hendoven Indonesia. Yang pertama ada bagian soft skill, yakni untuk melatih bagaimana cara kita manajemen waktu, cara terbaik untuk melakukan kerja tim, kemudian cara berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada desain web menggunakan HTML dan CSS. Di sini kita diajari tentang dasar-dasar CSS, HTML, dan juga bagaimana cara untuk mendesain tampilan awal web atau bagian front end menjadi lebih baik. Lalu ada desain UI UX, yakni kita juga diminta untuk mendesain awal bagaimana konsep sebelum masuk ke codingan melalui desain user interface dan user experience. Selanjutnya ada pemrogram JavaScript. Pada bagian pemrograman JavaScript ini, mahasiswa diajari tentang beberapa sintaks-sintaks yang ada di pemrograman JavaScript serta bagaimana cara belajar tentang jQuery. Lalu ada database mesh, di mana mahasiswa di sini belajar tentang database yang dimana kita menggunakan MySQL di dalamnya selama pembelajaran. Lalu ada pemrogram PHP. Pemrogram PHP ini kita diajari tentang PDU juga, kemudian kita diajari tentang perulangan, looping, array, kemudian tentang responsive web design. Lalu masuk ke bagian pemrogram utama, yaitu kita menggunakan framework Laravel sebagai backend. Dengan framework Laravel ini diharapkan memudahkan untuk membuat suatu desain web yang terstruktur karena menggunakan sistem MVC. Tidak lupa juga ada sesi tentang version control system atau VCS dengan Git atau GitHub. Jadi proses pengerjaan setiap project itu memanfaatkan program bantuan dari GitHub. Lalu ada REST API yang mana kita diberitahu tentang apa itu API, kemudian bagaimana cara membangun API ini. Lalu ada bagian akhir kita diberikan materi tentang proyek akhir, serta kita juga diminta untuk membuat suatu final project yang berupa mencakup materi-materi yang ada selama mengikuti kegiatan MSIB di PT Hendoven Indonesia. Adapun untuk hasil dari tugas akhir saya selama belajar di PT Hendoven Indonesia
adalah berikut. Ini adalah aplikasi yang sudah kami rancang, saya bersama kelompok saya, selama belajar di PT Handvan Indonesia. Di sini aplikasi yang kami rancang namanya MyTA. Aplikasi MyTA adalah sebuah website yang menyediakan sistem informasi tugas akhir bagi mahasiswa, dibuat dengan tujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam mengelola dan menyelesaikan tugas akhir mereka dengan lebih efisien. Fitur yang pengumpulan dari pengolahan data yang membantu dalam penelitian dan analisis untuk tugas akhir, kemudian merupakan platform online yang memudahkan mahasiswa dalam melacak dan mengelola progres tugas akhir mereka, serta akses yang mudah ke sumber daya dan referensi terkini yang relevan dengan bidang studi mahasiswa. MyTA ini didesain dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, sehingga mahasiswa dapat fokus pada konten tugas akhir mereka dengan fitur-fitur lengkap dan dukungan teknologi terkini. Lalu untuk mekanismenya terdapat bagian untuk seminar proposal, seminar hasil, dan sidang akhir, di mana pada tahap awal mahasiswa dapat mempresentasikan proposal tugas akhir mereka ke dosen pembimbing dan dosen penguji. Kemudian mereka harus mendapatkan persetujuan dan masukan. Kemudian mahasiswa mempresentasikan hasil penelitian kepada dosen pembimbing dan dosen penguji untuk mendapatkan umpan balik dan evaluasi sebelum melanjutkan ke bagian sidang akhir. Nah, ketika bagian sidang akhir, mahasiswa mempresentasikan tugas akhir mereka secara keseluruhan kepada dosen pembimbing, dosen penguji, dan peserta sidang untuk mengevaluasi pemahaman dan memberikan kesempatan untuk pertanyaan dan saran. Untuk layanan ini, terdapat beberapa user atau pengguna. Dari usernya itu dibagi menjadi 3, yakni user untuk admin, mahasiswa, dan dosen. Dosen sendiri dibagi menjadi 2, karena ada dosen pembimbing dan dosen penguji. Berikut tampilan untuk halaman loginnya. Untuk sistem login sendiri, kita menggunakan alamat email. Namun, apabila belum memiliki akun, mahasiswa dosen harus menghubungi ke pihak admin untuk mendapatkan email, untuk mendapatkan akunnya. Karena akun ini berasal dari admin. Kemudian berikut adalah tampilan dashboard untuk aplikasi MyTA. Di sini ada terkait tentang user, jurusan. Kemudian ini adalah tampilan bagian admin. Ini ada bagian tentang user, apa saja, yakni ada role-nya, kemudian ada cara mengedit, menghapus, lalu ada tentang profil mahasiswa, profil dosen, dan ada profil untuk dosen pembimbing dan dosen penguji. Lalu di bagian tugas akhir, di sini berisi rangkuman dari tugas akhir yang telah disetujui atau masih dalam proses. Di bagian others, terdapat daftar untuk data seminar proposal, yang mana terdapat indikator-indikator apakah penilaian sudah dinilai atau belum dijadwalkan, belum dinilai atau sudah dinilai. Begitu juga dengan seminar penelitian dan sidang akhir. Lalu ada juga tentang penilaian. Di sini ada penilaian yang mana penilaian ini diberikan oleh dosen penguji. Lalu semua itu dirangkum dalam penilaian tugas akhir. Cukup sekian penjelasan tentang kegiatan saya selama mengikuti kegiatan MSIB di PT Handvan Indonesia sebagai full stack developer web. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.